Oke, nah berhubung ya. Nah ini terakhir dari aku ya Kak. Ya. Ada gak sih Kak rasa yang kayak Kakak rasa itu berat gitu ya. Ketika harus ngedidik Azam pas lagi sendirian gitu. Karena kan sekarang memang takdirnya masing-masing gitu ya. Pas ngeliat Azam kayak bingung gak sih kayak kalau aku ditanya dan aku kalau situ belum tentu aku bisa soalnya. Karena kayak aku butuh partner untuk ngedein anak gitu kan. Iya. Itu gimana sih? Karena kan banyak banget juga yang kejadiannya sama gitu. Apalagi masih baby itu gimana. Karena memang balik lagi aku suka banget sama anak kecil gitu, dan memang pengen banget punya baby tuh, pengen banget. Jadi ngerasa beratnya itu enggak. Jadi aku nikmatin semuanya. Nikmat banget karena aku memang udah berdoa sama Allah pengen punya anak cepet. Jadi ya kita tugasin, ini tugas kita harus ngurus gitu. Iya, Masya Allah. Jadi harus dinikmatin. Ya yang ngebantuin ya pasti ada aja yang namanya adekku ngebantuin. Jadi semuanya ngebantuin. Iya, Masya Allah. Jadi dinikmatin aja Nikmatin. ya. Dinikmatin. Nah, Kak, definisi wanita kuat untuk Kak Natali itu apa? Waduh, aku belum sempurna loh. Kamu Ya kan nanya versi ke aku. Kak Natali aja. Definisi wanita kuat, ya kalau aku karena belajar dari pengalaman hidup aku ya, sendiri, orang tua kan udah di atas semua. Iya, Mas. Jadi pengalaman aku ya harus tangguh, harus maju, harus berani hadapin semuanya. Jangan pernah takut. Bismillah, Masya Allah. Dan hikmah dari yang kejadian-kejadian sebelumnya ya, dari takdir Kak Natali itu hikmahnya apa sih? Maksudnya kan Ya. dari semua cobaan itu kan pasti ada hikmahnya Ya, gitu. benar. Jadi itu aku ambil untuk jadi pelajaran aku ke depan gitu. Aku belajar ikhlas, aku belajar sabar, aku belajar lagi untuk lebih dewasa lagi gitu. Jadi pelajarannya itu yang aku ambil. Masya Allah. Masya Allah, pokoknya ya yang di rumah kalau misalnya memang ada masalah ya udah jalanin aja ya. Jalanin aja, nikmatin, syukurin, nikmat Walau ini nikmat berat. Allah. Ya walaupun berat ya udah terima kasih ya Allah, ini ujian kamu, ujian dari Allah, ini nikmat banget gitu. Ya, Masya Allah. Nah, tapi hari ini juga nggak cuma Kak Natali, jadi hari ini ada Ustadz, Oke. ya ada Ustadz Benri. Jadi aku sering banget tanya-nanya sama beliau itu parenting. Oke. Jadi kayak terakhir aku bukan masalah sih, aku lagi bingung cara ngedidik anak aku yang paling gede untuk masalah sekolah dan lain-lain itu kayak Oke. bener-bener kayak Ustadz ini anak saya bagaimana? Oke. Begini gitu ya. Jadi aku mau nanya beberapa hal sama Ustadz Benri soal Kak Natali juga gitu ya. Mudah-mudahan aku sih berharap yang nonton itu bermanfaat gitu. Kadang kan Amin. karena gini, untuk dengan kondisi orang tua divorce, Ya. anak baby itu kan gak gampang. Ya. Maksudnya gimana caranya? Aku tuh banyak banget pertanyaan yang pengen aku tanyain karena aku juga punya pengalaman dulu di orang tua aku Iya, gitu loh iya, Kak. sama. Oke, nah Ustadz, jazakallah khairan ya Ustadz udah mau datang dan terima kasih sering banget dengerin curhatan saya tentang anak. Kan, tapi kan mau nanya ya Ustadz gitu ya. Nah, dengan kondisinya kayak misalnya teman-teman di rumah gitu, ada yang mungkin kayak kadarullah divorce gitu ya. Karena memang udah jalan terbaiknya seperti itulah tanpa mau nyalahin siapapun gitu. Itu apa sih yang harusnya orang tuanya itu lakukan supaya nggak ada berdampak besar untuk masa depan anaknya? Masya Allah ya. Terima kasih nih Kak Siren, Kak Natali ya. Pertama saya justru berdoa nih untuk Kak Natali khususnya dengan apa yang dialami, dan saya baru tahu ya bahwa kondisi dari sampai proses menjadi seorang muslimah ini itu Masya Allah nikmat tertinggi adalah mendapatkan hidayah. Kita berdoa untuk Kak Natali untuk istiqomah terutama ya. Insya Allah sampai datangnya maut tetap menjadi seorang muslimah insya Allah. Yang kedua, kalau berbicara tentang single parent, sebenarnya jangan merasa bahwa single parent itu sudah dicap gagal tuh, jangan. Kenapa? Karena orang manusia terbaik di dunia yang ada Allah ciptakan itu dua-duanya berasal dari single parent. Yang pertama adalah baginda Nabi SAW itu berasal dari ibu yang single parent, lelaki terbaik ya. Diasuh oleh seorang ibu bernama Bunda Aminah. Single parent bisa membuat anaknya kelak diangkat menjadi nabi.
Yang kedua, wanita terbaik yang Allah pilih, bahkan digelari Miss Universe. Jadi Miss Universe itu dalam Quran itu digelari kepada Maryam. Ya, innallaha astafaki wa taharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Allah memilihmu, mensucikanmu dan memilihmu di antara wanita di alam raya. Alam raya itu bahasa Inggrisnya universe. Siapa itu Maryam? Maryam itu wanita terbaik, ternyata berasal dari ibu yang single parent. Karena ternyata ibunya namanya Hana mengasuh anak seorang diri. Jadi catatan sejarah justru mencatat bahwa dua manusia terbaik dari laki dan perempuan berasal dari ibu yang single parent. Itu dulu. Bedanya adalah memang mereka single parent dalam keadaan yang disebut karena wafat. Ya. Tapi memberitahu bahwa single parent itu sesuatu yang bukan menutup jalan bahwa anak tuh bakalan nggak baik gitu. Itu salah paham. Yang kedua, kalau sekarang kondisinya sudah bercerai, maka yang pertama kali dilakukan buat siapapun, penuhi dulu adab setelah bercerai. Jadi selama ini kita banyak yang lupa bahwa salah satu penyebab perceraian itu berdampak kepada anak karena adab yang tidak ditegakkan. Di antara adab yang Allah jelaskan setelah bercerai itu dalam surat Al-Baqarah ayat 237. Kata Allah, "Wala tansaul fadla bainakum." Jangan kalian lupakan kebaikan di antara kalian. Jadi ternyata ayat ini mengingatkan bahwa meskipun ayah dan bundanya sudah berpisah, suami istri berpisah, ada mantan suami mantan istri, tapi diingatkan jangan lupakan kebaikan. Kenapa ayat ini turun? Karena kecenderungannya, maaf nih, ini mungkin jadi pelajaran buat yang lain ya. Kecenderungan ke orang sudah berpisah, maka biasanya yang tersebut sama lisan itu adalah keburukan. Ya. Kita lupa ya. Nah, lupa. Kita Nah, karena emosi. Betul Pak. Makanya, nah kenapa Allah tidak katakan gini, jangan sebutkan keburukannya, bukan. Karena kalau cuman jangan sebutkan keburukan, hati kita masih gerundel-gerundel. Sehingga membuat kita bahasa tubuhnya itu masih kesel aja. Maka kalau kita katakan jangan lupakan kebaikan, karena dengan mengingat kebaikan orang, sehingga hati kita yang tadinya panas, tapi dia loh yang pernah melakukan ini sama aku loh. Dia pernah melakukan ini sama aku, melakukan ini sama aku, maka apapun yang kita terima hari ini tetap kita mengakui bahwa ada kebaikannya dia. Kenapa ini penting? Karena anak itu membutuhkan dari orang tuanya cuma dua. Satu namanya persepsi, dua namanya stimulasi. Anak yang dipersepsikan dari kecil bahwa salah satu dari orang tuanya itu jahat, mohon maaf karena curhatan dari mamahnya dengan mengatakan, mama ini korban bapakmu nak. Bapakmu jahat misalnya. Maka pertama orang tua yang melakukan ini walaupun maksudnya mencari pembelaan, mendapatkan dua hal dari anaknya. Satu, anaknya akan menjadi anak yang durhaka dan berarti kontribusi kita membuat anak durhaka dosa besar kan. Yang kedua, tanpa sadar tidak ada satupun anak di muka bumi yang jiwanya sehat ketika membenci salah satu atau kedua orang tuanya. Nggak ada. Nggak ada. Makanya saya karena saya basicnya konselor anak, saya dapat itu. Mohon maaf ya, sebagian pelaku-pelaku ya saya sebutlah LGBT atau pelaku seksual menyimpang biasanya punya salah satu faktor adalah kebencian terhadap salah satu dari kedua orang tuanya. Benci sama papa, akhirnya nggak mau jadi laki-laki, bagi dia laki-laki, akhirnya ya akhirnya dia menolak ke laki-lakiannya. Dia menolak, aku nggak mau kayak papa, aku benci laki-laki. Makanya dalam Islam nasab itu nggak boleh diputuskan, apalagi anak itu milik bapak sebenarnya. Anta wa maluk, nasab itu jalur keturunan. Makanya dalam Islam itu anak itu kan nasabnya ke bapak, udu'uhum li abaihim. Misalnya Azam binti bapaknya sekarang, bin bapaknya. Jadi bukan bin Natali, ya, tapi bin bapaknya. Itu menunjukkan bahwa bapaknya terus harus bertanggung jawab. Nah, jadi yang pertama adalah pastikan persepsi dia tentang bapaknya nggak boleh yang buruk. Jadi pasti, tapi bapakmu begini loh. Bapak sama ibu kamu, manggil apa? Papa, mama? Ayah, bunda. Mungkin bukan lagi suami istri. Tapi insya Allah kami mencintai kamu. Itu pertama. Nah, jadi persepsi harus dijaga. Karena beberapa kali saya tanganin kasus, salah satu yang menyebabkan perceraian, membuat luka jiwa anak, ketika orang tua tidak berdamai pasca cerai. Masih terjadi, kalaupun terjadi, anak nggak boleh tahu. Anak taunya bahwa saya dan dia memang mantan suami, mantan istri, tapi tidak ada mantan ayah, mantan ibu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah anak butuh stimulasi. Azam ini laki-laki, mau nggak mau dia butuh figur laki-laki. Dan laki-laki itu harus dididik gencar laki-laki. Maka kenapa Nabi Muhammad meskipun yatim, tapi keayahannya tidak hilang.
Dia diasuh pertama kali oleh namanya Al-Haris bin Abdul Uzza As-Sa'di, yaitu adalah suami dari Halimatus Sa'diyah, yaitu yang merawat Nabi pada saat di umur 0 sampai 5 tahun. Jadi ada laki-laki merawat. Ketika Al-Haris tidak mengembalikan Nabi Muhammad ke pangkuan Aminah, kakeknya terlibat. Kakeknya laki-laki. Kemudian kakeknya meninggal, diasuh oleh pamannya. Kenapa? Karena mendidik laki-laki itu memang harus dengan cara laki-laki. Segagah-gagahnya misalnya Kak Natali itu mengajarkan ke laki-lakian, tidak bisa ototnya itu diperlihatkan karena anak harus belajar dari cara laki-laki. Cara marahnya lelaki dan perempuan berbeda. Walaysa dzakaru kal untha. Contoh, laki-laki kalau spontan ketawa dia akan hahaha biasa. Perempuan gitu. Ketika anak laki-laki kita cenderung gini, berarti dia men-copy paste ibunya. Ya, tanpa sadar dia ngeliat, oh gitu. Nah itu salah satunya. Lebih banyak begini atau cara duduknya. Seperti itu. Kenapa? Karena laki-laki dan perempuan berbeda. Karena itu dia butuh figur laki-laki. Maka mau tidak mau, pertama, fase yang namanya emosi yang mungkin belum selesai ini mau tak mau diselesaikan. Bahwa urusan anak saya nggak tahu, tadi belum ditanya. Bagaimana dengan mantan? Adakah kesepakatan? Adakah bahwa dia nanti juga berinteraksi? Bahwa bagaimana adalah darah dagingnya? Kalau ternyata dia merasa tidak mau, atau siapa yang akan membantu dia bahwa ke laki-laki ini harus ditransfer, terutama nanti di umur 7 sampai 15. Karena 0 sampai 7 itu eranya ibu, 7-19 eranya ayah. Seiring dengan anak mumayyiz, ketika akalnya sudah mulai aktif dalam Islam, ketika dia sudah bisa bedakan kanan dan kiri, maka figur ayah masuk. Kenapa ayah? Karena ayah laki-laki. Laki-laki dalam bahasa Arab disebut zakar. Zakar itu dari kata zikrun, artinya berpikir. Maka laki-laki disebut makhluk logika, makhluk berpikir. Sehingga ketika laki-laki diasuh sama laki-laki, akalnya aktif. Laki-laki yang bapaknya nggak hadir, biasanya jadi laki-laki baper. Laki-laki baper, gampang nangis, fragile. Ya, makanya karena ketidakhadiran ayah. Makanya kalau ayah tidak hadir, ada ayah dalam tanda kutip, ayah pengganti dari sisi mahram. Di sisi mahramnya siapa? Misalnya Kak Natali ada adik, atau misalnya ayahnya masih mau nih, mantan masih mau, ya nggak apa-apa. Seperti yang itu. penting dia tumbuh tuh sama laki juga gitu betul. ya. Paling penting itu, karena anak laki-laki butuh tadi persepsi kelaki-lakian itu tetap indah lewat ayahnya walaupun sudah menjadi mantan dari ibunya. Kedua, stimulasinya tetap dapat. Dua hal ini harus dijaga. Tinggal yang paling penting sekarang, jujur, Kak Natali melewati masa-masa ini sudah ridho belum? Karena bahasa tubuh ibu itu, anak itu bisa menangkap. Karena emosi emosi ibu itu sangat mudah ditularkan. Makanya dalam Quran itu, istilah Quran gini, dalam surah Al-A'raf 58, wal baldu thayyibu yakhruju nabatu bi rabbi. Tanah yang baik akan keluar dari tanaman-tanaman yang baik. Tanah dimaksud dalam ayat ini adalah ibu. Ibu kalau baik, emosinya baik, akan keluar tanaman baik. Makanya berlakulah rumus di sini, happy mom, happy children. Ya, seorang ayah harus tahu happy wife, happy life. Banyak yang tidak menyadari ini. Makanya salah satu tanggung jawab, bahkan misalnya mantan yang mengerti tentang hukum syariat, dia harus menyadari bahwa aku dan dia sudah tidak suami istri, tapi anakku diasuh sama dia. Makanya dalam Islam, mantan masih dinafkahi. Mantan masih dinafkahi. Jadi kenapa? Karena dia sebagai pengasuh untuk anak. Karena daripada bayar babysitter, mendingan bayar emaknya. Emaknya lebih totalitas, harusnya. Kalau orang paham tentang hukum harusnya begitu. Tapi kita ikhlas kalau memang tidak ada kesepakatan itu. Karena dalam Islam, jadi gini, kenapa pengadilan selalu ketuk palu setiap bayi dirasuh sama ibunya? Supaya ibunya total mengasuhnya, sehingga tidak lagi dia mendapatkan kebutuhan ibu namanya al-wadud atau tender love. Nah, sayangnya adalah ada mantan yang berpikir, udahlah itu urusan lo. Akhirnya ibu berpikir, udah gue kerja, kan ini siapa yang ngasih makan anak? Yang memberi makan gue siapa? Akhirnya kan ibu bekerja, mau anak akhirnya diasuh sama orang lain kan. Dan itu bukannya salah, karena ibu juga berpikir untuk survive. Nah, kalau yang benar dalam Islam, ketika bercerai, aku bukan lagi jadi suami kamu, tapi kamu merawat anakku. Aku bayar kamu sebagaimana babysitter merawat, dan aku kasih lebih. Harusnya begitu. Jadi biar ibu dan anaknya bahagia. Biar ibu anaknya bahagia. Kalau dia berpikir bahwa di dalam asuhannya dia harus dapat kebahagiaan, karena emosi ibu itu berpengaruh sama anak. Makanya itu dari sisi sudut pandang laki-laki sebagai mantan. Tapi dari sisi kita yang nerimo ini sudah bagus.
ikhlas bahwa ya Allah aku nggak bisa mengubah dia, karena biar bagaimanapun karakter orang ketika sudah lewat itu sulit sekali, sama seperti kita nggak bisa ngucap abjad dari Z ke A, bisa? A ke Z kan bisa ya, A, B, C, dan sampai sekarang Z ke A bisa? Nggak bisa. Kenapa? Itulah karakter. Maka karakter orang nggak bisa diubah, dia yang keras atau nggak bisa diubah. Yang bisa kita ubah adalah sikap kita menjadi lebih sabar, lebih ikhlas, dan itu saya lihat mudah-mudahan Kak Natali sudah mendapatkan. Bismillah. Insya Allah lah orang tuanya dua-duanya baik. Insya Allah. Insya Allah pasti anaknya tumbuh dengan baik, insya Allah. Dan memang aku pengen menerapkan ke anak aku ya, kalau misalkan nanti anak aku nanya ya ini masalah ayah sama bunda gitu, tapi kayak gini kita pernah saling mencintai, kita pernah saling menyayangi, jadi jangan saling membenci satu sama lain gitu. Betul. Itu bagus banget. Itu nilai yang saya pikir itu membuat anak itu menjadi memorable. Yes, kesan terhadap bundanya yang bersabar itu menarik. Ya Masya Allah ya, maksudnya kayak banyak banget sebenarnya yang kita belum tahu juga ya Kak. Gitu. Tapi by the way, ini tuh untuk general ya Kak. Saya tuh takut disalahartikan, tadi dikirain untuk anak tali semua. Bukan. General ya. Konsepnya bahwa single parent itu harus, ya konsepnya single parent itu sekarang banyak di sekitar kita. Dan konsep single parent dalam Islam itu bukan dipaksa jadi super parent, bukan. Single parent itu bukan jadi super parent, tapi be a smart parent. Kenapa? Kalau super parent ada masanya ketika wanita itu akhirnya lelah dan akhirnya tuntutan masyarakat membuat dia zolim sama diri sendiri. Saya kasih ilustrasinya gini, ada perempuan nyetir mobil ketika di tengah jalan tiba-tiba batu besar menghalangi. Karena dipaksa jadi super parent, dipaksa ngedorong itu sampai batunya akhirnya bisa tersingkirkan. Tapi begitu dia masuk kembali ke kemudi, tiba-tiba maaf ya tulang engselnya copot, kemudian encoknya kambuh gitu, tiba-tiba lagi nyetir tuh orang nyapa dia akan apa sih gitu, bahasa tubuhnya nggak nyaman. Tapi kalau dia smart parent, maka begitu dia dalam kondisi dia misalnya ada batu menghalangi, dia tahu bahwa ini batas dia di mana nih, kalau dorong bahaya nih. Tiba-tiba ada laki-laki lewat, bang minta tolong nggak teman-temannya deh, dia dorong batu itu, dikasih uang kopi, batu tersingkirkan, selesai. Maka itulah dalam konsep single parent, nggak semuanya harus diserahkan kepada Natali atau siapapun. Ada beberapa yang sadar, misalnya kayak Kak Natali ini butuh waktu yang namanya untuk me time. Dalam bahasa Arabnya tahannuth. Karena wanita butuh menserap emosi positif untuk dia berikan ke anaknya. Jadi karena ada wanita yang dipaksa single parent, semuanya harusnya untuk anak, akhirnya dia nggak lupa untuk membagikan dirinya. Makanya dalam Islam, kebahagiaan ibu itu, bagian wanita itu salah satu titik tekan yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Allah itu sangat ingin memberitahu bahwa Allah tidak ingin wanita itu bersedih. Allah tidak ingin wanita bersedih. Makanya dalam Al-Quran itu ketika ibunda Nabi Musa sedih karena dia harus terpisah oleh anaknya, Allah jelaskan surat Toha itu ayat 40, faroja'naka ila ummika kaita qara'ainuha wa la tahzan. Aku kembalikan kamu kepada ibumu, karena kan akhirnya nanti Nabi Musa disusui juga oleh ibunya, supaya ibunya senang dan dia tidak sedih. Jadi Allah tuh ingin memberitahu bahwa kegembiraan wanita itu adalah hal yang harus dimunculkan, karena berpengaruh sama anak. Ya makanya Kak Natali juga harus mengukur diri, apa nih, kalau udah nggak sanggup jangan paksa jadi super parent, jadi smart aja. Kayaknya untuk kayak gini boleh nggak untuk sementara, mungkin misalnya gitu ketika melelah untuk berinteraksi sama Azam, untuk sementara Azam sama yang boleh saja ya, atau misalnya menghibur diri, tentu hiburan yang dibenarkan dalam Islam ya, bukan hiburan yang malah kembali kepada hal buruk. Ketika Maryam dalam tekanan ketika hamil juga begitu, Allah sampai mengutus malaikat Jibril, sampai dalam surah Maryam 24 jelaskan, fanadaha min tahtiha alla tahzani, berserulah malaikat Jibril dari bawah sungai tersebut dengan mengatakan jangan kamu sedih. Sehingga pesan-pesan dalam Quran itu untuk wanita itu sangat lembut. Di antaranya yang saya ingin sampaikan di sini kepada Kak Natali dan siapapun yang menjadi single parent, jangan sedih, bergembiralah, karena sejatinya Allah memberikan sesuatu kepadamu, sebuah amanah, dan nikmatilah. Tadi kan Kak Natali sudah bilang, saya menikmati, bersyukur, dan itulah harusnya seorang perempuan. Ketika dia dituntut untuk super, khawatirnya ada yang bisa, ada yang enggak. Mendingan super ini kita ganti jadi smart. Sehingga ibunda Nabi Muhammad itu di konsep smart parent, dia tahu
wah kalau diasuh lama oleh dia, bahasa Arab di kota Mekah rusak. Disusui dulu lah oleh siapa? Oleh Halimatus Sa'diyah, supaya menyelamatkan bahasanya, supaya bahasa yang jelek-jelek itu nggak masuk ke telinga Nabi dari kecil. Ya, kemudian misalnya apa? Maryam itu dari kecil diasuh oleh pamannya Nabi Zakaria. Kenapa? Tapi di bawah pantauan Hana, ibunya Maryam, karena supaya Maryam terbiasa berada di masjid, berada dalam keadaan baik. Jadi konsepnya smart parent adalah mengetahui kebutuhan anak, kemudian kalau saya nggak sanggup memberikan, boleh kita minta orang lain yang membantunya, seperti itu. Pak Ustadz, aku mau nanya ya, ini di luar dari topik single mom. Jadi aku ini mama aku udah nggak ada, udah meninggal, papa juga, dan adik-adik aku ini tuh beda bapak, jadi satu ibu beda bapak. Adik-adik aku tuh semua aku yang ngurus gitu, dan memang beda bapak, dan bapaknya adik aku itu udah meninggal juga gitu. Tapi terkadang orang tuh gini loh, banyak banget cibiran-cibiran di luar sana, ini adik-adik ngapain sih numpang hidup kayak gini sama kakaknya. Menurut Pak Ustadz, gimana sih cara kita untuk membahagiakan? Itu kan sama aja kita mengurus anak yatim piatu. Iya, betul. Tapi umurnya berapa? Yang paling kecil itu 1 SMP, sama yang satu lagi baru masuk kuliah. Oke. Perempuan. Kalau memang dalam konsepnya Islam, kalau anak perempuan itu dia baru selesai diurus kalau sudah menikah. Iya, benar. Makanya kalau dia sudah menikah, tanggung jawab kita ya, dan dia belum mampu, kita boleh membantunya. Tapi kalau anak laki-laki, kalau udah usia balik, memang harus dilatih untuk dia menjadi otot kelaki-lakiannya, istilahnya itu aktif. Di antaranya adalah dia bisa dilibatkan dalam pekerjaan yang membuat dia tidak, dalam hal ini kayak anak muda zaman now tuh jadi mager, malas gerak, ya misalnya melibatkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang butuhkan kelaki-lakian. Misalnya, Bang, bantuin dong angkat ini. Atau misalnya melatih jiwa kelaki-lakian itu dengan banyak berdialog. Salah satu stimulasi yang diajarkan kalau memstimulasi kelaki-lakian adalah sering tanya pendapat. Ya, misalnya seperti Ibrahim bertanya sama Ismail, "Fangdur madza taro?" Bagaimana menurut kamu? Karena kalau dia sudah balik, udah usia SMP dan ditandai mimpi basah, kelaki-lakiannya sudah aktif. Adik aku perempuan. Ya, dua-duanya perempuan. Dua-duanya perempuan. Oh, kalau laki-laki ya. Tadi maaf saya salah miss ya. Kalau perempuan, maka apalagi kalau perempuan yang harus dijaga adalah yang paling penting bagaimana dia tidak memiliki kehilangan tambatan hati. Perempuan itu paling mudah jatuh cinta ketika tidak ada hati pertama diikat. Beratnya adalah bahwa perempuan itu butuh figur laki-laki sebenarnya. Yang jelas kalau mengurus anak yatim itu batasnya sampai balik. Jadi batas kalau sudah balik dia tidak lagi yatim, kecuali memang dia dalam hal ini memang belum mampu untuk kita dapatkan yang namanya perwalian ya. Perwalian itu misalnya ketika dia tidak ada orang yang mengasuhnya, maka sebagai orang terdekat lebih utama kita. Dalam Quran itu wa'ati dzal qurba haqqahu, berikanlah hak khususnya kepada orang terdekat. Jadi karena tali kalau bisa sedekah kepada orang lain, sebenarnya lebih utama orang terdekat. Ya, orang terdekat itu dalam Quran itu mengajarkan konsepnya bahwa orang terdekat itu utamakan. Kalau kita bisa peduli sama orang miskin yang ada misalnya di belahan bumi sana, maka jangan sampai keluarga bilang gini, ya elah gue kelaparan gak dikasih. Jangan sampai, karena konsep Islam itu dari yang paling dekat dulu diperhatikan. Nanti lingkaran itu akan membesar. Jadi kalau sekarang seperti itu, tapi yang paling penting gini, anak perempuan yang diasuh oleh Kak Natali ini harus dipenuhi kebutuhan dasarnya, kebutuhan dasar fisik dan kebutuhan dasar psikis ya. Memang tidak bisa dipungkiri kalau seorang perempuan bagaimana dia butuh figur laki-laki. Tinggal laki-laki paling mahram yang terdekat siapa yang harus bertanggung jawab nih dalam hal ini. Karena apa? Karena rentan perempuan kalau nggak dapat figur laki-laki, mohon maaf ya, gampang jatuh ke pelukan laki-laki lain. Ya. Karena kurang kasih sayang. Ya, jadi sebagian besar perempuan yang mudah banget ya terperangkap oleh laki-laki yang akhlaknya buruk, biasanya karena dia tidak dapatkan itu dari orang terdekat, dari mahramnya. Ya, terutama dari bapaknya. Makanya jejak yang harus dipahami sama. Kalau bapak sudah meninggal, timbulkan kekaguman kepada bapak lewat cerita-cerita yang kita ketahui tentang bapak di masa hidup. Supaya timbul rasa kagum mengikuti jejak bapak. Karena rentannya anak perempuan itu mengalami perilaku-perilaku yang buruk, menyimpang
biasanya adalah karena tidak ada figur ayah di dalam kehidupan dia, ayah maupun figur laki-laki yang menguatkan. Nah, itulah kenapa sosok ayah itu menjadi sosok yang penting di dalam Islam, bahwa ayah itu jadi the first love bagi sosok seorang anak perempuan, sehingga dia tidak lari kemana-mana. Karena kalau ibu menjadi magnet untuk anak betah di rumah, ayah itu menjadi pagar saat anak berada di luar. Nah, itu figurnya yang harus dirasakan. Kalau sekarang ayahnya tidak ada, mudah-mudahan ada sosok mahram yang dipercaya bisa menjalankan amanah keayahan ini. Ya, kalau nggak ada, kita bisa minta misalnya orang lain yang kita amanahkan, ya guru kah, ustadz kah, yang bisa mengasuh dia untuk mendapatkan figur keayahan itu. Ngajarin gitu ya. Ya. Oke. Ya Masya Allah ya, maksudnya banyak banget yang aku dapetin juga. Ustadz makasih banyak ya Ustadz ya. Sekali lagi ini tuh untuk general, karena banyak banget juga di sekeliling aku ya, selain Kak Natali itu banyak banget yang memang qadarullah takdirnya itu divorce gitu ya. Pengalaman aku dulu juga orang tua aku divorce gitu kan. Tapi ya memang yang Ustadz sampaikan tadi relate banget sih sama pengalaman hidup aku gitu. Di saat mama sama papa itu berdamai ya, dengan egonya masing-masing, ya, itu keluarga jauh lebih better kayaknya. Tapi ketika mereka masih, ya pasti ya namanya manusia lah ya, kan udah lewat ya. Ketika mereka itu baru banget divorce itu kan egonya tinggi banget ya, dua-duanya biasanya gitu kan. Jadi kayak lupa gitu pernah nikah gitu kan, kayak lupa dulu tuh saling bucin gitu kan. Gitu, tapi kan ya namanya orang baru cerai kan biasanya gitu. Tapi setelah mereka berdamai dengan kondisi, menerima satu sama lain, mereka sadar ini bapaknya anak saya, ini ibunya anak saya. Jadi best friend ya? Jadi friend banget. Udah sampai menikah juga masing-masing, dan kayak menurut aku tuh kayak itu terbaiknya buat kita gitu. Harusnya Mama Fani sama Ayah Mark itu jadi konselor perceraian. Benar. Udah Harusnya, lewat ya. harus sudah lewat. Masa-masa panas-panas Karena lebih berbekas daripada saya ngomongin itu kurang. Lain kali mungkin diwawancarain. Ya, jadi kalau misalnya itu kayak memang kayak harus berdamai deh, kayak orang tua aku tuh pas berdamai tuh kayak kitanya lebih kayak nah gini dong gitu kan, enak gitu kan, kita juga jadi happy, senang. Bahkan kayak mama, suaminya mama deket banget sama papa sekarang. Karena yang bisa bahasa Belanda bapakku doang. Jadi kalau curhat ke bapak saya emang agak aneh sih ya, itu masih dicontoh gitu. Cuman ya udah gitu deh kayak oke. Aman. Gitu ya, nggak apa-apa sih ya gitu. Ya Ustadz makasih banyak, Sama. makasih banyak. Sama-sama. Ya, ini mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Amin. Pokoknya ini tidak menyudutkan siapapun Iya, ya. jangan dipotong-potong. Jangan dipotong-potong karena saya tidak suka bergosip ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Yang mau ikutin tips-tips parenting mungkin bisa lihat di Instagramnya Ustadz Yardi kali ya. Karena aku juga kalau lagi kayak puyeng gitu ngurusin anak, kayak aku stalking gitu, kayak gue harus apa gitu ya. Ada di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.